Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar IPA mengenai pernafasan. Setiap makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, pasti bernafas. Dengan adanya bernafas inilah kita dapat hidup. Kapan seorang manusia mulai bernafas? Seorang manusia mulai bernafas sejak ia masih ada di dalam kandungan ibunya. Ya, alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada manusia. Paru-paru kita ada dua. Paru-paru sebelah kiri dan paru-paru sebelah kanan. Urutan pernafasan manusia dimulai dari hidung. Udara yang dihirup manusia adalah oksigen atau O2. O2 yang dihirup nanti akan dikeluarkan menjadi karbon dioksida atau CO2. Urut-urutan pernafasan yaitu dimulai dari hidung, oksigen dihirup manusia. Lalu oksigen ini atau udara yang dihirup akan disaring oleh rambut-rambut halus yang ada di dalam rongga hidung. Disaring agar lebih bersih. Lalu masuk ke dalam tenggorokan atau trakea. Diteruskan masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari dalam paru-paru ini ada yang bagian namanya alveolus, itu bagian paru-paru paling kecil. Di bagian alveolus inilah akan mengganti atau menukar karbon dioksida yang ada di dalam darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh, dirubah menjadi oksigen. Begitu terus menerus. Sedangkan karbon dioksida tadi yang sudah tidak terpakai akan dikeluarkan melalui hidung. Bernafas yang baik adalah melalui hidung. Mengapa? Karena jika kita bernafas melalui hidung, udara dapat disaring oleh rambut halus. Apakah manusia bernafas? Ya, kita semua manusia pasti bernafas. Karena bernafas itu menandakan bahwa kita adalah hidup. Manusia bernafas sejak masih di dalam kandungan. Ya. Manusia bernafas dengan menggunakan alat pernafasan yang dinamakan paru-paru. Paru-paru ada di manakah paru-paru itu? Paru-paru berada di dalam rongga dada. Paru-paru kita ada dua bagian. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Dengan alat bernafas inilah kita manusia dapat bernafas. Apakah hewan dan tumbuhan juga bernafas? Ya. Semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan itu pasti bernafas. Yang akan kita bahas kali ini adalah pernafasan manusia dan hewan. Oke. Tadi Ibu sudah bilang manusia bernafas. Sejak kapan? Sejak masih di dalam kandungan. Ya. Manusia bernafas dengan menggunakan alat pernafasan yang dinamakan paru-paru. Inilah organ tubuh manusia. Dan inilah yang disebut dengan paru-paru. Tadi seperti Ibu sudah katakan, paru-paru manusia ada dua. Paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang namanya pleura. Ya. Pernafasan manusia ada dua macam, yaitu pernafasan dada atau pernafasan diafragma dan pernafasan perut. Apa itu pernafasan diafragma? Pernafasan diafragma atau pernafasan dada adalah pernafasan yang terjadi karena adanya kerjasama antara
otot antar tulang rusuk yang melindungi paru-paru ya, dengan otot diafragma. Ya, inilah yang dinamakan dengan otot diafragma. Ya, otot diafragma membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Ya. Sedangkan pernafasan perut terjadi karena adanya kerjasama antar otot perut. Pernafasan dada dan pernafasan perut terjadi secara bersamaan saat kita bernafas, dan itu terjadi terus-menerus. Oke. Saat kita bernafas, atau juga bisa disebut dengan proses respirasi, ya, terjadi dua macam peristiwa, yaitu peristiwa inspirasi atau dihirupnya oksigen, dan proses ekspirasi atau dihembuskannya karbon dioksida. Kita bahas satu persatu. Saat kita menghirup oksigen, udara masuk, paru-paru akan mengembang karena terisi udara. Sama seperti balon, jika diisi udara, dia akan mengembang. Paru-paru mengembang, tulang rusuk yang melindunginya, dia akan terangkat. Dan dada itu akan ikut naik. Otot diafragma, dia akan ikut naik, terangkat. Itu saat kita sedang menghirup oksigen. Dan saat kita mengeluarkan karbon dioksida atau saat terjadi proses ekspirasi, udara karbon dioksida dia akan keluar. Otomatis paru-paru akan mengempis. Tulang rusuk yang tadinya mengembang karena terdorong paru-paru, dia akan menurun. Dan dada juga akan ikut turun. Otot diafragma dia akan kembali mengendur. Begitu terjadi terus menerus. Saat kita bernafas, saat kita menghirup oksigen masuk ke dalam tubuh, paru-paru kita akan mengembang karena berisi udara. Sama ya, seperti balon, kalau diisi udara dia akan mengembang. Nah, karena di atas paru-paru ini ada tulang rusuk otomatis akan ikut terangkat. Dan ini yang menyebabkan dada kita akan terasa naik, mengembang saat kita sedang menarik nafas atau menghirup udara. Nah, otot diafragma ini juga akan ikut naik. Jadi saat kita menghirup udara atau menghirup oksigen, yang terjadi adalah ya, paru-paru mengembang, otot tulang rusuk naik, dan dada ikut naik, lalu diafragma juga akan ikut naik, tertarik ke atas. Ya. Sebaliknya, ketika kita mengeluarkan karbon dioksida keluar, menyebabkan paru-paru yang tadinya mengembang menjadi turun, kempes, si tulang rusuk akan ikut turun, dan dada akan terlihat ikut turun. Sementara otot diafragma akan ikut turun kembali. Terjadi begitu terus-menerus selama kita bernafas. Yang akan kita bahas sekarang adalah pernafasan hewan. Antara lain seperti ini contohnya, ikan. Ikan atau kelompok keluarganya yang disebut juga dengan Pisces bernafas dengan alat pernafasannya yang bernama insang. Di dalam insang ini ada yang namanya labirin. Labirin inilah yang berguna untuk memisahkan antara oksigen yang dia hirup di dalam air dengan air yang ikut masuk ke dalam tubuhnya. Jadi labirin ini yang memisahkan oksigen akan digunakan untuk bernafas dan air akan dikeluarkan kembali dari mulutnya saat dia bernafas.
Bisa dilihat di sini. Nah, dia mulutnya membuka tutup ini untuk mendapatkan oksigen. Disinilah letak insangnya yang berwarna merah di bagian bawah kepalanya. Ini ya, ini yang namanya insang sebagai alat pernafasan ikan. Itulah tadi pernafasan pada hewan ikan, yaitu melalui insang. Sedangkan pada hewan amfibi, kita ambil contohnya adalah katak. Ini mempunyai alat pernafasan yang bermacam-macam. Karena katak itu dapat hidup di dua alam. Dapat hidup di darat dan dapat hidup di air. Selain itu juga katak juga mengalami proses metamorfosis, perubahan bentuk tubuh selama ia bertumbuh. Saat ia masih menjadi berudu yang 100% hidupnya di air, katak bernafas dengan menggunakan insang. Ketika katak sudah besar atau katak sudah dewasa, katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan juga menggunakan kulit. Paru-paru digunakan saat ia ada di darat, dan kulit ini juga digunakan untuk menyerap oksigen. Kulit katak yang selalu basah itu gunanya untuk menyerap oksigen. Insang juga digunakan katak dewasa saat ia sedang menyelam di dalam air. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami dan belajar dengan lebih baik lagi. Selamat siang.